Kembali lagi di Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Seperti biasa, kita akan berbincang-bincang seputar dunia literasi. Dan sudah hadir bersama saya, Bapak Usman Asidiki Kohara. Apa kabar Pak Usman? Alhamdulillah baik. Ini namanya Islami banget ya. Ya. Doa orang tua supaya anaknya jadi orang baik sesuai namanya. Sidiki yang dipercaya. Oh, Sidiki yang dipercaya, betul. Karena nama adalah doa begitu Pak. Jadi pemberian nama itu agar kita terjaga begitu ya. Oke, Insyaallah. Sehat Pak Usman? Alhamdulillah. Oke, Pak Usman ini kalau harus tetap sehat. Oh iya. Harus dong. Berusaha sehat terus. Semangat. Walaupun kita sedang dalam kondisi serba terbatas begitu Pak ya. Karena pandemi katanya. Terbatas itu kan persepsi. Persepsi ya. Ya. Kalau kita menyatakan tidak terbatas, ya tidak terbatas. Lanjut terus ya. Oke, siap. Sekatu pada sini. Ini menarik ini. Jadi pelajaran baru. Jadi terbatas itu tergantung pada persepsi kita. Ya. Kalau kita positif thinking, kita mau berpikir maju, insya Allah semuanya bisa dilewati Pak ya. Ada seorang filosof mengatakan, siapa lupa saya, bukan kemampuan membatasi kita, tapi visi kita. Fisik. Ya. Jadi kalau kita luas, ya luas. Kalau kita merasa bahwa kita tidak terbatas, ya tidak terbatas. Tapi kalau kita merasa bahwa ini sebuah hambatan yang membatasi, ya waktu itu terbatas juga. Iya. Oke, siap. Oke, Pak Usman ini kalau di Dinas Perpustakaan Provinsi Banten sebagai bidang deposit pengembangan koleksi dan layanan perpustakaan. Kalau bidang deposit, pengembangan koleksi dan layanan perpustakaan. Itu apa bisnisnya? Dulunya dia dua bidang tuh, ada layanan deposit pengembangan koleksi. Jadi deposit pengembangan koleksi itu terkait dengan penyediaan bahan pustaka, namanya deposit ya, pembelian buku, kemudian pengembangan koleksi, bagian koleksi disesuaikan, dikembangkan, itu kemudian layanan. Jadi dua, sesungguhnya semuanya layanan. Layanan itu terkait dengan penyediaan bahan bacaannya atau bahan pustakanya. Yang satu bagaimana untuk menyampaikan agar buku ini bisa dipakai, diakses ya, dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Pustaka. Oke, siap. Ya, artinya pokoknya yang berkaitan dengan seluruh koleksi yang ada di Dinas Perpustakaan, khususnya bahan bacaan itu. Ya, bahan pustakanya dan bagaimana mengakses bahan pustakanya. Ya. Oke, ini jadi masyarakat bisa misalnya saya butuh buku ini. Buku. Itu cara layanannya seperti ini supaya bisa mengakses buku misalnya. Sekarang misalnya kan orang menuntut dengan digital lah. Ya, betul. Itu kan kemasannya. Tinggal ada e-book dan lain-lain. Jadi semua yang berkaitan dengan koleksi bahan bacaan itu ada di Pak Usman. Nah, ini menarik banget. Artinya saya pengen bagaimana sebenarnya buku ini menjadi salah satu wahana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya Pak, perpustakaan. Nah, Pak, kalau boleh tahu karena juga ini sesuai dengan bidang Bapak, kalau Dinas Perpustakaan sendiri Pak mendefinisikan literasi secara umum itu seperti apa Pak? Literasi secara standar sebagaimana dipahami, awalnya kan sebagai 6 literasi dasar itu. Literasi baca tulis, kemudian juga literasi numerasi, angka, sains, digital, dan kewargaan. Ada literasi dasar pada intinya yang awal itu ya terkait dengan karena mungkin awal perkembangannya kan bagaimana orang tadinya misalnya buta huruf, kemudian tidak buta huruf, buta angka, kemudian sains, kemudian digital, kemudian finansial, dan kewargaan. Artinya awal mulanya memang berbicara tentang pengentasan literasi dasar, bisa dikatakan seperti itu. Tapi kemudian berkembang bahkan menjadi konsep bagaimana masyarakat tuh terperdaya ya. Berdaya itu. Ya, jadi begini, itu berangkat dari tadi persepsi. Kalau kita memahaminya perpustakaan sebagai gudang buku, ya sudah selesai, hanya sebagai bahan baca. Orang menikmati buku. Kemudian di situ berkembang, misalnya bukunya dipahami sebagai sebuah informasi, hanya sebatas itu. Nah, sekarang mulai berkembang. Apakah keberadaan perpustakaan itu berpengaruh terhadap perubahan misalnya sosial masyarakat, ekonomi masyarakat? Kalau bahasa ininya
keberdayaan masyarakat. Keberdayaan Iya, masyarakat. makanya berkembang tidak. Hmm. Ini yang menjadi tuntutan masyarakat. Sehingga kok perpustakanya banyak. Indonesia termasuk nomor 2 Nomor 2. salah. Jumlahnya. Jumlahnya. Oh, secara Di bawah kuantitasnya ya. India kalau tidak salah itu. Jadi itu kita termasuk yang besar lah jumlah perpustakaan. Jumlah perpustakaan. Tapi apakah kemudian kemajuan Indonesia juga bisa Berbanding lurus. dengan itu? Mungkin juga di Banten juga sudah sangat banyak sekali perpustakaan daerah maupun kalau ini perpustakaan masyarakat yang disilakan juga ada TBM atau TBM ya, Taman masyarakat, Bacaan Masyarakat. ya. Itu tapi kemudian akan bertanya, ada pengaruh nggak terhadap perubahannya? Yang kemudian konsep itu akan berkembang. Apakah ini yang disebut sebagai perpustakaan atau literasi berbasis inklusi sosial itu, Pak? Kalau literasi biasanya dengan literasi untuk sejahtera. Oh. Tapi kalau perpustakaan berbasis inklusi sosial, kata itunya inklusi itu yang perlu ditekan. Bahwa perpustakaan itu tidak eksklusif. Tidak eksklusif ya? Inklusif. Gitu. Jadi perpustakaan itu tidak hanya berdiri di tengah komunitas, tetapi tidak mempengaruhi masyarakat secara luas ya. Perpustakaan sebagai ruang mencari pengetahuan, ruang berbagi ilmu, juga ruang membagi pengalaman, ruang membangun keberdayaan. Itu yang mulai dikembangkan. Sekarang ya dikembangkan secara umum kalau berbasis perpustakaan berbasis inklusi. Kalau literasi kita kembangkan literasi untuk kesejahteraan. Tidak lagi dalam pengertian literasi kesejahteraan tadi itu literasi yang hanya orang baca tulis, karena tahapan sudah selesai. Tahapan itu selesai. Pada saat awal-awal kemerdekaan memang itu Bung Karno hanya melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di dalam membaca, pemberantasan buta aksara. Dan era presiden berikutnya juga itu buta aksara kan, pada tahapan buta aksara. Tapi sekarang tahapannya bagaimana orang yang sudah melek huruf, melek angka, melek informasi, itu harus bisa meningkatkan taraf hidupnya, keberdayaan dirinya gitu. Sehingga itu sekarang ada namanya transformasi berarti ada sebuah perubahan. Tapi lompat ya. Lompatan ya kan kemajuan lah ya. Transformasi kan orang kan gitu. Ya sekarang kita terutama pegiat literasi dan yang bergerak di bidang perpustakaan berusaha mengembangkan. Karena saya lihat katanya gini, orang jangan memahami bahwa perpustakaan itu gudang. Karena bukan bukunya, bukan bukunya itu. Kita memahami buku sebagai informasi. Berarti isi dari bukunya. Isi dari buku itu. Kalau hanya sebatas itu jadi gudang kan gitu. Iya betul. Gudang. Tapi kalau itu sebetulnya sumber ilmu. Sumber ilmu. Sehingga bagaimana perpustakaan itu mengembangkan potensi masyarakat. Artinya begini. Kalau inklusi di daerah yang memang kemudian itu pertanian, maka kembangkanlah pertanian. Pertanian itu melalui penyediaan literasi. Tapi literasi itu tidak hanya kemudian menyediakan buku. Sekarang sudah mulai dikembangkan termasuk di perpustakaan daerah Provinsi Banten bahwa bedah buku tidak semacam teks. Kita membedah bahwa ini karya siapa, isinya apa. Tetapi kemudian narasumbernya juga pakar sebatas apa. Tapi sekarang sudah dikembangkan bedah bukunya apa? Yaitu terkait dengan pengelolaan. Jadi yang sifatnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Isu-isu yang berkembang atau permasalahan yang berkembang di masyarakat itu untuk kita pecahkan. Dan narasumbernya tidak harus pakar, profesor, dokter. Kalau bicara diskusi tentang pertanian, mungkin petani-petani yang praktisi langsung. Kayak sekarang bedah buku misalnya tentang cara ada yang untuk ibu-ibu, apa itu bermake up, langsung ada produknya. Kemudian ada bedah buku tentang di perpustakaan lain di sini belum itu daur ulang. Buku daur ulang. Selesai itu ada daur ulang produk. Jadi dari sampah plastik kemudian jadi mobil. Gitu. Artinya literasi atau perpustakaan berbasis inklusi ini itu buku dan semua sumber bacaan itu dia menjadi sumber rujukan ilmu pengetahuan yang nantinya berujung pada pemberdayaan masyarakat. Dan kata kuncinya tadi inklusi. Terbuka dia terbuka dan berbaur dengan masyarakat. Jadi ruang berbagi pengalaman, ruang berbagi pengetahuan, ruang berlatih bersama. Jadi
awalnya kan tanda kutip mungkin dianggap haram. Misalnya tanda kutip ya haram, Ya. dan tidak bolehlah masa di perpustakaan ada kegiatan misalnya cara membuat apa makanan, Ya. misalnya, kemudian cara ya sifat produktif. Hmm. Kadang ada ini tuh buktinya kok sampai ke sana Oh gitu. ya. Ya kan dipahami kita Ya. hanya menyediakan buku gitu. Iya, betul. Seperti tadi menyediakan ruang, kemudian hanya rak-rak dan kemudian isi buku, koleksinya diperbanyak, disesuaikan. Tapi sekarang tidak, perpustakaan berkembang. Meski pada perjalanannya harus bersama. Misalnya harus bersama dengan dinas pemberdayaan masyarakat, Ya. bersama dengan UMKM, mungkin yang terkait dengan UMKM. Jadi inilah yang akhirnya melahirkan sebuah sinergi. Jadi ada stakeholder, makanya di literasi kesejahteraan itu ada stakeholder meeting, terutama dinas terkait ada pertemuan, ada bahkan pelatihan dari level daerah sampai nasional. Itu berlining, ada pertemuan yang untuk menyatukan persepsi bersama bahwa misalnya kami di perpustakaan memiliki referensi berupa buku, dan itu bisa kemudian dikembangkan, misalnya pelatihan model pelatihannya gitu kan oleh dinas-dinas terkait. Ya. Karena dan nanti menyangkut perdagangan. Karena begini, ada problem juga pada saat sudah berkembang. Banyak produk tidak bisa dipasarkan. Ya, biasanya itu problem kita begitu. Makanya ada strategi di situ di dalam literasi informasi perpustakaan berinklusi itu ada pemahaman TIK, kemudian pelibatan masyarakat dan advokasi. TIK ini apa untuk sebagai alat instrumen. Makanya kami mengadakan bintek misalnya tentang aplikasi tertentu atau sampai perpustakaan desa juga ada sekarang berkembang sampai perpustakaan desa untuk inklusi ini. Mereka melatih masyarakat, tetapi setelah paham TIK tadi misalnya dengan internet mereka bisa mencari informasi tentang apa yang harus diproduk gitu ya. Kemudian pelibatan masyarakat yang mendukung di situ. Artinya perpustakaan berbasis inklusi sosial ini juga sangat ditentukan dari partisipasi aktif dari masyarakat sendiri. Iya, semua stakeholder. Stakeholder itu kan 3 sih dalam good governance kan gitu ya. Pemerintah, kemudian civil society dan dunia usaha. Dunia usaha, wirausaha. 3 itu. Tripartit ya. Tiga komponen di dalam good governance gitu kan itu. Kalau pemerintah sudah berusaha, tetapi kemudian masyarakat sipil tidak mendukung, mereka tidak punya dorongan untuk terlibat kemudian atau membuat orang masyarakat terlibat di dalam program ini. Kemudian misalnya dunia usaha tidak mengakomodir produk-produk. Misalnya kalau di perpustakaan desa yang sekarang ada di Pustaka Pelangi itu mengembangkan antara produk karena dia dekat dengan pabrik-pabrik, ada limbah-limbah itu yang dari plastik yang dibuat tas dan lain-lain gitu. Kemudian bekas kain perca menjadi hantaran. Kalau di Pandeglang mungkin dan Lebak dan sekarang kan Pandeglang, Lebak dan Tangerang dan alhamdulillah sekarang Kabupaten Serang juga termasuk yang diakomodir oleh Perpustakaan Nasional. Kami usulkan untuk misalnya untuk saat ini awal yang menjadi semacam apa ya namanya untuk percontohan. Oh, pilot project-nya yang ada perpustakaan. Ada beberapa desa yang menjadi pilot project. Pelangi di Tangerang, kemudian ada yang di Pandeglang, kemudian ada di. Oh, berarti di tiap-tiap kabupaten kota itu ada ya yang jadi. Sementara ini kabupaten. Oh, sementara di kabupaten. Karena pemahaman umum kabupaten kan rural. Ya, pedesaan, betul. Kalau kota dia urban. Ya, dianggap akses informasi kuat, fasilitas pun banyak, kemudian masyarakatnya cenderung melek informasi karena bukan karena kemampuannya, tapi kan aksesnya. Betul, kan televisi mudah, kemudian informasi termasuk jaring internet dan mudah. Jadi artinya sebenarnya ketika literasi itu mampu memberdayakan masyarakat, artinya juga bisa menambah nilai tambah di bidang ekonomi, itu tahapan keberhasilan dari program literasi apapun itu. Tahapan keberhasilan dari literasi semuanya kan tadi literasi itu kesejahteraan. Dampaknya apa terhadap kesejahteraan masyarakat? Secara ya kita lihat secara umum ada yang mengeluh. Iya betul. Ini lulusan perguruan tinggi tapi tidak. Oh ini seperti itu kendalanya. Itu
di mana masalahnya Hmm. ya tadi itu. Hmm. Karena mungkin orang melihat bahwa pengetahuan itu hanya sekedar pengetahuan. Hmm. Ya kan tadi seperti awal Iya. perpustakaan hanya sebagai sumber Pengetahuan, pengetahuan. bahan Banyak bacaan mungkin gitu orang ya. yang rajin membaca Iya. buku gitu, Hmm. tapi terdampak tidak. Atau Hmm. banyak tadi tuh seperti tadi kita Indonesia itu termasuk Perpustakaan. memiliki jumlahnya ya Heeh. perpustakaan Yang lumayan jumlahnya banyak banyak ya. iya gitu. Tapi dampaknya seperti apa? Hmm. Kenapa kita tidak semaju negara maju misalnya gitu? Ya barangkali tadi pemahamannya tadi perpustakaan hanya sekedar tempat koleksi buku. Bahkan ada yang bahasa kasar gudang buku gitu ya. Iya, Karena betul. derak. Dirak. Dulu kan kita lihat aja perpustakaan itu serius sebenarnya kan. Iya betul, Oh, sangat rak-raknya serius. sudah kadang berdebu, maaf Iya, ya gitu. iya. Kadang petugasnya juga pustakawannya serius. Heeh. Nah sekarang sebetulnya perpustakaan juga jelas dinyatakan sebagai wahana rekreasi. Gitu. Rekreasi. Iya, kan dia karena tempat perpustakaan itu untuk pendidikan, penelitian, kemudian informasi dan rekreasi. Oh terakhir ada ya Iya, rekreasi. rekreasi. Makanya kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten dilihat kan, sekarang dikembangkan lebih mengembangkan rekreasi edukatif. Edukatif rekreasi yang dikembangkan, makanya ada gazebo, ada tempat main Ya, segala betul. macam itu karena apa? Untuk menarik minat masyarakat. Hmm. Kalau tempatnya itu dianggap misalnya maaf ya, kalau Serem. tempat sekolah, Ya. tempat pendidikan udah cenderung Ya, oh serius biasanya nih orang serius tidak gitu. tidak terlalu tertarik kan Tertarik, gitu betul, ya. betul, Maaf. betul. Beda kalau yuk mana kita. Jadi suasana kalau kita rekreasi kan senang. Betul, betul. Beda dengan belajar kecuali Hmm. orang-orang yang jenius, orang-orang yang kutu buku itu Ya. mungkin belajar membaca buku itu sebagai sebuah rekreasi. Ya. Tapi masyarakat termasuk saya pada umumnya membaca itu mencari ilmu jadi berat itu ya, pengetahuan. jadi berat. Sekarang dikembangkan perpustakaan sebagai wahana rekreasi. Ya, rekreasi edukatif. Hmm. Nah, rekreasi edukatif yang kita munculkan, makanya dikembangkan. Hmm. Koleksinya ditambah juga dengan yang menarik gitu. Ya. Kemudian juga suasananya tidak kaku. Di berbagai perpustakaan lain juga kayak. Artinya perpustakaan menjadi ruang pertemuan masyarakat yang sifatnya terbuka ya Pak ya. Nah kembali lagi ke apa tadi Pak, perpustakaan berbasis digital. Nanti kan sebenarnya kalau kita berbicara tentang perpustakaan digital, lagi-lagi bahwa menjadikan perpustakaan itu tidak hanya menjadi tempat koleksi buku, tapi sumber pengetahuan yang dari pengetahuan itu masyarakat itu punya apa ya spirit, ya Pak, punya apa ya, punya pengetahuan yang pengetahuannya itu bisa diaplikasikan dalam menambah nilai tambah. Nah, kalau untuk sampai ke tahap itu Pak, apa Pak yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan sendiri itu? Ya pertama itu kami tadi mengembangkan konsep itu. Jadi sosialisasi bahwa perpustakaan ini kan sebagai wahana rekreasi. Dan itu dicontohkan dengan membuat ruang-ruang ya kan, yang lebih tidak melihat sebagai tempat yang tanda kutip ya. Kalau bagi orang yang enggak rajin baca itu angker gitu ya. Serius gitu ya. Jadi tempatnya tidak serius, itu menarik. Lebih kan kalau friendly gitu Pak ya. Sudah lihat tampilannya sudah sangat friendly tadi, orang akan cenderung tertarik gitu. Betul. Jadi kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang juga kita buat tadi menarik. Bedah buku, ada misalnya tentang cara bermakeup produk. Oh, ada juga. Pernah seperti itu. Bedah bukunya tadi itu sangat kontekstual gitu, tidak hanya tekstual. Berarti bedah bukunya tidak hanya sekedar kita kajian soal buku itu ya. Dulu ada program minat baca itu literasi Al-Qur'an. Literasi Al-Qur'an. Kemudian banyak daerah juga yang sudah mengembangkan misalnya tadi produk bedah buku tentang daur ulang, ada hasilnya, bedah pertanian dengan petaninya. Itu bisa lebih membuat masyarakat tertarik. Betul. Karena tadi perpustakaan sebagai ruang untuk mencari ilmu pengetahuan, ruang untuk berbagi pengalaman, ruang untuk berlatih. Gitu. Kalau orang sudah berprinsip itu, dia akan mencari sesuatu yang mungkin tidak ditemukan di tempatnya dia. Kita ke perpustakaan aja pasti ketemu nih. Artinya program-program yang diciptakan itu tidak hanya mendorong penambahan pengetahuan Pak, tapi meningkatkan skill juga ya. Jadi harus dipahami juga, mungkin kadang kalau kita memahami buku hanya sekedar benda, maka selesai di situ.
Betul betul. Sebetulnya bukan kertasnya itu Mhm. yang dicari. Mmm. Itu kan pemahamannya gitu. Ketika orang di perpustakaan, orang mendapatkan buku. Buku adalah kertas. Apakah kertasnya ini? Tidak. Informasinya. Makanya ketika buku hilang tuh bukan kehilangan bendanya yang mungkin harganya kalau kertas Iya. berapa gitu. Tetapi informasi yang adanya itu yang kalau kehilangan buku kita yang mungkin buku favorit lah, kemudian hilang itu mungkin sumber informasinya. Jadi perlu pahami. Makanya memahami kita tentang literasi itu tadi jangan tekstual, Iya. tapi kontekstual. Bagaimana sebuah proses yang ada di dalam pengembangan literasi, khususnya literasi masyarakat, termasuk barang literasi informasi misalnya gitu kan, itu adalah memahami secara kontekstual. Bahwa ini salah satu tadi bagian dari upaya kita untuk membangun keberdayaan. Kan dari pertama tahu, Ya. kemudian Mengerti. kemudian ya bisa mendapatkan manfaat dari pengertian itu. Ada dampak dari pemahaman itu. Kalau kita baca misalnya bisa ini Budi, selesai kan? Selesai, betul. Tapi kalau kemudian mulai Budi siapa? Itu udah seperti itu. Makanya kemudian orang membaca misalnya tentang cara bercocok tanam. Kalau hanya sekedar membaca selesai bisa hatam gitu ya. Iya, betul. Maaf seperti Muslim termasuk saya baca Al-Quran hatam. Tapi kan kadang tidak tahu isinya apa gitu. Jadi perilaku apa tidak begitu jadi ya? Jadi perilaku nggak berpengaruh nggak? Seharusnya sebetulnya kalau betul itu secara kontekstual kita baca dari artinya kemudian tafsirnya pasti akan membuat perubahan gitu. Kadang saya pernah lihat di satu acara gitu ya, acara rohani gitu. Ustaznya ngomong, kenapa senyum-senyum baca ayat itu? Jadi kan yang itu nggak tahu, ternyata itu padahal ayat tentang ancaman neraka dan tapi dia membaca dengan senyum gitu. Kalau yang tahu kan ustaznya negur gitu. Ya seperti ini kita bagaimana mulai mengembangkan terutama pegiat literasi atau orang yang bergerak di perpustakaan tidak lagi hanya menyodorkan bahan-bahan bacaan ya, Pak. Makanya sebetulnya ada di kami bimbingan pemustakaan. Kan untuk memberikan bimbingan pada pemustaka. Ini loh perpustakaan ini memang bimbingan awal tentang ini koleksi ini 00 sampai apa gitu. Kemudian perpustakaan itu pentingnya seperti apa. Tapi ke depan kita harus lebih menjelaskan dengan banyak kegiatan-kegiatan secara kontekstual. Ini loh bahwa produk dari perpustakaan ini melahirkan apa. Ada nggak dampaknya dari perpustakaan yang besar ini terhadap lingkungannya? Oh iya betul. Ya gitu kan. Itu perpustakaan desa atau TBM yang berkembang. Apakah kita hanya sekedar kemudian membuat acara-acara yang hanya sekedar seremonial? Seremonial penting karena untuk menarik tadi. Tapi yang paling penting adalah substansi. Kalau bahasa ini teks dan tekstual. Kontekstual. Nah, Pak, artinya kalau kita berbicara tentang katakan ini kita istilahkan paradigma perpustakaan berbasis inklusi sosial. Artinya tiap-tiap daerah juga secara programnya, secara actionnya itu akan berbeda-beda sesuai dengan konteks atau kebutuhan dari masyarakatnya berarti. Iya. Makanya kalau bahasa yang lain mengatakan itulah pendekatan partisipatoris. Artinya dia berkembang perpustakaan sesuai dengan kekhasan daerahnya. Jangan sampai di daerah pertanian dikembangkan di situ perpustakaan tentang listrik, industri kan gitu. Itu karena apa? Tadi itu karena ruang berbagi pengetahuan, ruang mencari pengetahuan, ruang berbagi pengalaman, ruang berlatih. Sarananya kita yang menyediakan. Jadi ketika masyarakat di daerah pertanian dia butuh misalnya buku-buku yang terkait untuk mengembangkan pertaniannya. Tapi kalau perpustakaannya mungkin yang dekat dengan daerah industri, ya dikembangkan di situ. Walaupun sekali lagi untuk kebutuhan koleksi bisa saja, untuk sumber pengetahuan. Untuk sumber pengetahuan ya. Tetapi harusnya ada prioritas tidak sesuai dengan kondisi daerahnya. Berarti kalau begitu perpustakaan di daerah katakan begitu yang milik pemerintah juga harus melakukan pemetaan terhadap potensi dan problem-problem yang ada di masyarakatnya dong, Pak? Ya,
Itu PR bagi kami terutama Hmm. ya, yang sekarang bergerak di dunia perpustakaan gitu ya. Itu harus tadi tuh mencoba kenali Hmm. apa sebetulnya kebutuhan masyarakat itu. Hmm. Dan kemudian bagaimana strateginya, kalau Hmm. bahasa strategi pelibatan masyarakat. Ya. Kalau ada kendala bagaimana advokasinya. Hmm. Makanya kan ada kayak tahapan transformasi, dia pelatihan TIK dulu karena untuk mendapat informasi. Kemudian kemudian setelah mendapat informasi, dia mulai dilibatkan masyarakat nih. Stakeholder-nya ditemukan. Ditemukan ya. Iya kan? Ya kita yang menemukan gitu. Ya. Masyarakat mungkin tadi saya mau daur ulang, tapi produknya kemana? Ya. Nah, akses ke arah sana tadi informasinya melalui bukunya, disediakan referensinya. Kemudian disambungkan dengan stakeholder terkait yang bisa mendukung ini, sehingga betul-betul kebermanfaatnya dirasakan dan masyarakat itu pada akhirnya ikut ya, berdaya, iya, ikut dan berdaya gitu ya. berdaya dan jelas. Kalau bahasanya impact atau ya, Ya, impact dari program itu terasa, impact dari perpustakaan itu terasa. Ini kalau begini artinya pelaksanaannya itu tidak bisa dilakukan oleh perpustakaan sendirian dong. Butuh apa ya, kolaborasi dari banyak pihak begitu ya. Betul. Dari masyarakat, dari apa, kelompok-kelompok aktivis barangkali itu ya, Pak. Jelas. Pertama dari sisi unsur pemerintahan sendiri kita bangun dengan stakeholder. Yang sekarang kan sudah ada dinas pemberdayaan masyarakat, Bapeda, dari UMKM, kemudian dari apa namanya itu forum CSR. Ya sekarang gini, begitu kita ada kendala, forum CSR yang mendukung supaya ini produknya bisa. Artinya keterlibatan swasta juga sangat. Keterlibatan semua ya, tadi good governance kan 3. Iya. Pemerintah, civil society sama pelaku industri usaha, pelaku bisnis. Karena ya tadi tuh ada juga pernah kendala gitu, produk banyak tapi tidak tersalur, mandat juga kan gitu. Jadi penyaluran itu harus semua. Atau bisa ada penyalurnya, tapi tidak ada yang memberi ilmu, pengetahuan tentang daur ulang misalnya, atau kemudian cara membuat kue atau apa gitu ya. Karena misalnya di Pandeglang tuh kue gula atau apa kemasan yang sesuai dengan daerah pertanian, produk-produk pertanian situ. Ya, ini yang sekali lagi kita tetap kembangkan, kita tetap membangun dengan seluruh stakeholder ini, dan Perpustakaan Nasional memfasilitasi melalui pertemuan stakeholder, namanya stakeholder meeting, ada peer learning meeting, belajar bersama, kita belajar bersama tentang satu hal. Kalau di kita sendiri Pak di Provinsi Banten itu sudah dijalankan atau baru pembuahan? Sudah. Jadi tadi tuh yang sekarang ini baru ya, karena fokusnya kabupaten ya, Kabupaten Tangerang, Pelangi, kemudian Kabupaten Pandeglang, kemudian Kabupaten Lebak sudah, dan sekarang sudah diusulkan dan alhamdulillah masuk Kabupaten Serang. Oh, Kabupaten Serang. Ya, sebetulnya kami juga mengusulkan kota Serang. Dan karena kota Serang saya bilang walaupun ini kota kan juga masih bukan baru ya, baru. Jadi masih mental belum ke arah urban betul itu, masih rural kan, masih ada banyak beberapa pedesaan gitu. Kota rasa pedesaan. Karena memang ini kan amanat dari apa dibentuknya provinsi harus ibu kota punya nilai Serang. Tapi ini yang diakomodir Kabupaten Serang. Nah, berarti kalau begitu juga aktivis literasi begitu Pak ya, juga mulai juga ya Pak apa metode kampanyenya mereka juga harus ini ya, mulai adaptasi juga dengan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat ya. Tidak lagi mereka bawa-bawa buku saja, tapi kira-kira butuh apa yang ada di masyarakat itu sehingga ada transformasi. Dulu mungkin kita gelar buku. Ya, betul. Sekarang gelar buku dengan kemudian kita cari narasumber yang terkait di tempat itu. Apa kemudian pengetahuan yang bisa jadi juga bernilai ekonomi. Yang mungkin kalau kita misalnya di alun-alun, alhamdulillah banyak teman-teman pegiat literasi buka lapak gitu ya, buku-buku. Nah, harusnya seperti itu sekalian kemudian kita minta dari buku yang referensi yang ada, kita minta narasumber, relawan apa itu kemudian produk, sehingga yang di sana berkumpul memiliki pengetahuan yang tinggi, tapi juga produk. Ini maaf ya, jadi kalau
saya gitu, Ya. seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, Ya. itu justru akan melahirkan masalah baru. Hmm. Kalau orang yang maaf ya tidak terdidik, Ya. dia lebih pasrah misalnya gitu ya. Iya, Ya betul. dia mau bekerja di situ ya juga. Ya. Misalnya tadinya dia petani Ya. saja. Kemudian mungkin dagang. Hmm. Tapi ketika informasinya makin banyak dia akan tahu. Iya. Dia tuntutnya lebih tinggi. Iya. Misalnya saya orang kampung. Iya. Misalnya kan waktu kamu lihat pertanian ya sudah gitu kalau Iya. tahunya gitu, tapi begitu sekolah di luar perkembang begini. Banyak banget itu ya Banyak lagi. ternyata. Nah, keinginan untuk itu Ya. itu sebetulnya positif. Ya. Nah, positif itu pemerintah itu tentu saja memiliki kewajiban Mm-mm. untuk Fasilitasi lah fasilitasi kata. semua itu bersama stakeholder lain. Seperti tadi, ketika tadi maaf ya, saya juga ketika diskusi dengan teman-teman di Tangerang misalnya kan, Ya. produk ada nih kan gitu kan. Tapi produk itu perlu disalurkan. Ya. Disalurkan kan butuh dunia usaha. Iya, betul. Dunia usaha yang mengambil atau tempat menitipkan. Misalnya Hmm. antar pengantinnya ditaruh di mall, Ya, gitu, betul. ya kan? Atau produk-produk makanannya ditaruh di tempat di Heeh, mana? Karena kalau dia jual di kampung, orang kampungnya juga beli. Iya, betul. Dan itu sangat terbatas. Akses terhadap informasi, akses terhadap sumber daya ekonomi, iya itu penting. Akses terhadap kekuasaan juga, karena perlu ada political will. Iya, Kan gitu betul. kan? Iya. Misalnya kemudian dibangun produk. Ada persaingan dengan produk yang sama yang dimiliki oleh mungkin pengusaha besar. Bisa jadi gitu, Mas. Saya punya pengalaman dulu. Waktu masih kuliah, setelah pas kuliah lah. Betul. Jadi saya gitu mengembangkan minyak. Ternyata ketika berhadapan dengan pengusaha besar, dia menurunkan harga dulu. Oh. Misalnya 5.000, ada dasar 5.000, tadi 5.500, dia turun 4.500. Nah ini saya nggak bisa turun kan, rugi nantinya. Oh iya. Nah, tapi ketika ini collab, dia naikin. Gitu. Jadi makanya perlu keterlibatan dunia usaha untuk tadi memberikan akses. Ya tidak harus bertabrakan, tapi berjalan seiring. Nah ini karena harus mempertemukan banyak lembaga, banyak pihak itu, ada tantangan tersendiri dong Pak untuk bisa ini benar-benar katakan jalan sesuai dengan konsep idealnya. Betul, pasti kan tadi masing-masing punya keinginan. Ya, punya ego lah ya. Punya harapan yang kuat. Gitu. Sehingga itu yang harus ditemukan. Makanya konsepnya win-win solution. Jangan sampai ada yang dikalahkan. Semua menang. Artinya pada saat misalnya kemudian masyarakat sudah mulai mau keberdayaan, dia punya produk, ya mungkin di level tertinggi juga ada produk yang sama gitu. Ya bersinergi. Mulai tadi tuh. Makanya ada konsep di dalam transformasi perusahaan ini, tulisan bicara itu ada advokasi. Jadi dia melakukan pertemuan, melakukan kemudian ya saling bertukar pikiran dan pada akhirnya bagaimana ini menemukan satu kesepahaman. Gitu. Artinya tidak kemudian merepotkan kan, nitip juga bisa merepotkan. Misalnya tiba di mall ini space saya gimana? Ya, bagaimana kemudian ini saling menguntungkan tadi. Sebetulnya pemerintah sudah baik, sebenarnya sudah ada forum, ada CSR. Makanya kami melibatkan juga forum CSR di situ. Artinya semuanya harus terlibat gitu, dan sebagainya. Oke Pak, ini menarik sekali sebenarnya ya kalau ini bisa dijalankan secara ideal dan masyarakat, pihak swasta, pemerintah sama-sama gotong royong begitu Pak ya. Sepertinya juga kemajuan daerah atau pembangunan juga akan lebih cepat ya, lebih mudah ya, karena masyarakat lebih aware terhadap informasi. Oke, terakhir barangkali Pak, apa Pak yang ingin disampaikan ke masyarakat kita secara luas agar sumber pengetahuan, sumber bacaan itu benar-benar bisa memberikan keberdayaan kepada kita sebagai masyarakat. Ya, pertama harapannya bahwa masyarakat mau memanfaatkan perpustakaan tadi sebagai sumber ilmu, sumber untuk mendapatkan pengetahuan, sumber berbagi pengalaman. Jadi kan gini, ada sukses story juga. Mereka ini di perpustakaan mau gitu narasumber atau apa gitu untuk berbagi pengalaman dan untuk bekerja bersama. Karena sebetulnya harapan tentu saja pemerintah khususnya
khususnya pemerintah Provinsi Banten, jelas kan dari visinya aja maju, mandiri, berdaya, yang sejahtera, Ya. berhak berkalimah. Kemudian ada misinya, misi kelima meningkatkan pertumbuhan ekonomi. ekonomi ya di situ, pemerataan dan pertumbuhan ekonominya. Gitu. Itu harus betul-betul kita upayakan secara optimal. Jadi tadi tiga stakeholder itu, unsur pemerintah, kami mungkin sebagai penyelenggara negara atau pemerintahan, unsur penyelenggara pemerintahan menyiapkan sarananya sesuai dengan kebutuhan masyarakat diupayakan, gitu. Karena memang sekali lagi masing-masing punya keterbatasan. Kemudian dunia usaha melengkapi atau mensupport kan mungkin yang tidak bisa dilakukan oleh kami, ada dukungan gitu. Ada sekarang kan dukungan sarana prasarana, kemudian juga akses terhadap mungkin produk yang dihasilkan gitu. Dan masyarakat tentu saja sebagai sumber motivasi. Jadi masyarakat itu bisa jadi memberikan kritik saran misalnya kan, makanya ada di situ ruang untuk saran atau apa, atau secara langsung apa yang sebetulnya diinginkan oleh masyarakat sehingga kami tahu apa yang dibutuhkan. Makanya ada survei kebutuhan buku dan lain-lain. Kan itu juga kita melihat apa kebutuhan bukunya. Oh ternyata ini kemarin kedokteran. Mungkin ke depan ya di kami juga ada media yang kemudian bisa membaca atau mendapatkan informasi tentang dunia literasi itu. Karena apa? Sekali lagi bahwa perpustakaan ini ruang publik, artinya milik publik. Dan itu memiliki banyak hal yang membuat masyarakat kita berdaya. Jadi membangun keberdayaan masyarakat di situ ada. Itu harus betul-betul dimanfaatkan. Artinya kunci pertama memang harus datang dulu. Datang gitu. ya. Jadi kalau teman-teman atau masyarakat di luar yang ingin menggali informasi apapun tentang pengetahuan, datanglah ke perpustakaan, Pak ya. Perpustakaan sekarang sudah berkembang. Dulu mungkin semacam waktu saya kuliah datang, raknya lurus, isinya buku, petugasnya serius lagi kan gitu. Sekarang petugasnya diminta untuk ramah, untuk menyesuaikan dengan tadi posisi kita ini sebagai pelayan publik, yaitu konsepnya pelayan. Betul. Maka kita paradigmanya bukan sebagai pejabat, bukan sebagai pegawai pemerintahan yang harus dihormati. Justru kita pelayan publik. Maka pelayan itu ya mintanya apa? Kalau pelayan kan nanya tuh menunya apa gitu. Apa. Dan perpustakaan sudah menyiapkan. Bahkan ada ruang untuk ketika yang punya anak kecil bisa bermain di perpustakaan, Pak ya. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak ini Pak Usman Asidiki. Sama-sama. Luar biasa penjelasannya dan semoga menambah pengetahuan kita kepada masyarakat itu. Apa Pak? Satu kata kepada masyarakat kita agar menjadi masyarakat yang seperti diinginkan sama Pak Wahidin Halim, kan masyarakat yang berdaya saing katanya kan. Nah, apa Pak? Mandiri, bersaing. Maju, mandiri dan berdaya saing. Sejahtera. Berhalakul karimah. Itu apa Pak? Kuncinya itu untuk harapan kami manfaatkan secara maksimal perpustakaan. Koleksi-koleksi yang ada, bila perlu dilahap semua lah gitu. Jadi manfaatkan secara optimal perpustakaan dengan datang tentu saja, kemudian membaca teks dan konteks. Kemudian jadikanlah tadi perpustakaan itu satu sebagai ruang untuk mencari ilmu, ruang untuk berlatih bersama, ruang berbagi pengalaman. Oke, terima kasih. Jadi perpustakaan sebagai ruang publik yang ini milik masyarakat secara umum ya. Ruang untuk mencari ilmu, ruang untuk berlatih bersama, ruang berbagi pengalaman. Jadi tidak kalau orang yang udah pengalamannya harusnya begini. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Usman. Sekali lagi terima kasih banyak, dan buat teman-teman kalaupun tidak bisa datang ke perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten juga sudah punya perpustakaan berbasis digital, yaitu iBanten yang bisa diakses melalui Android teman-teman semuanya ataupun PC teman-teman. Jadi segala kemudahan dan pelayanan sudah disediakan, tinggal kita mau datang atau tidak
karena semua hal yang ada, semua hal tentang pengetahuan yang ada sudah dituliskan dan kita tinggal datang ke perpustakaan. Karena itu, perpustakaan menyimpan energi yang mendorong imajinasi kita semuanya. Di tempat ini pula jendela dunia dibuka dan bakal menjadi tempat yang menginspirasi. Tinggal kita mau mengeksplorasi atau tidak dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Sidney Sheldon, seorang writer dan produser asal Amerika Serikat. Sekian, semoga bermanfaat. Salam literasi, membaca kata, membaca dunia.